Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita bertemu lagi di video kali ini untuk membahas topik mengenai sell or process further decision, di mana video ini melanjutkan materi terkait joint cost dan byproduct. Pada saat produksi gabungan akan menghasilkan joint product, dan apabila diolah lebih lanjut, maka akan menghasilkan final product, di mana pada titik split off, sebuah produk dihadapkan pada dua keputusan, yaitu apakah produk tersebut akan langsung dijual atau akan diolah lebih lanjut. Pada saat menghadapi sebuah keputusan apakah akan menjual produk pada titik split off atau melakukan proses lebih lanjut, maka joint cost di sini itu merupakan hal yang cukup tidak relevan, di mana joint cost itu merupakan sunk cost. Sunk cost adalah sebuah biaya yang terjadi di masa lampau dan tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang. Pada keputusan akan menjual atau memproses lebih lanjut, kita perlu memperhatikan dan mengevaluasi terkait dengan variable cost-nya. Pada kasus pertama, di sini mengingatkan kembali kita memiliki cost flow sebagai berikut. Ada joint cost yang memproses raw milk menjadi krim dan liquid skim. Kemudian, pada further process untuk krim mengeluarkan biaya variable cost $280.000 dan liquid skim membutuhkan further processing cost sebesar $520.000 untuk berubah menjadi condensed milk dan krim menjadi buttercream. Di sini kita akan menganalisis terkait dengan incremental revenue-nya. Kita lihat dari data tersebut bahwa buttercream mempunyai nilai jual per galonnya $25, sedangkan condensed milk $22 per galon. Incremental analisis yang pertama terkait dengan keputusan apakah kita akan menjual pada titik split off untuk krim atau further process krim menjadi buttercream. Kita analisis dulu terkait dengan penerimaan penjualannya, di mana di krim itu tadi dihasilkan 25.000 galon dengan harga jualnya sebesar $8 per galon, di mana total sebesar $200.000. Tadi buttercreamnya 20.000 galon dikalikan dengan harga per galonnya yaitu 25 sama dengan $500.000. Terdapat selisih antara pendapatan atau revenue atas penjualan krim dan buttercream, yaitu sebesar $300.000. Kita perlu mengingat kembali bahwa tadi pada further process kita mengeluarkan biaya variable cost besar $280.000 untuk mengolah krim dan buttercream. Maka terdapat selisih positif sebesar $20.000 dari analisis pendapatan revenue ini. Kita bisa mengambil kesimpulan, di mana apabila perusahaan menjual produk dengan further process, yaitu menjual pada buttercream, dia akan mendapatkan keuntungan lebih sebesar $20.000
ketimbang apabila hanya menjual dalam bentuk krim. Incremental analysis yang kedua adalah terkait dengan liquid skim, produk kedua dari joint product ya. Liquid skim yang diolah lebih lanjut menjadi condensed milk. Revenue-nya adalah tadi liquid skimnya kita menghasilkan 75.000 galon dengan harganya sebesar $4 per galon. Sehingga revenue-nya adalah 300.000, sedangkan apabila kita menjual pada produk final, tadi dihasilkan 50.000 galon dengan harga per galonnya sebesar $22. Total revenue-nya $1.100.000. Terdapat selisih pendapatan sebesar $800.000. Dalam pengolahan liquid skim menjadi condensed milk, kita ada yang namanya sparable cost ya. Sparable cost untuk further process sebesar 520.000. Sehingga incremental atas pendapatan sebesar 280.000. Dari incremental analysis kedua ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan akan lebih untung apabila menjual pada final product atau memilih untuk further process dari liquid skim menjadi condensed milk. Pada contoh soal kedua, di mana produksi gabungan ini menghasilkan produk A dan B. Masing-masing dihasilkan 39 unit A dan 21.000 unit B. Kemudian untuk mengolah lebih lanjut, produk A dan B membutuhkan sparable cost masing-masing A sebesar $18.000 dan B $5.780. Final produk dari A dapat terjual sebesar $2 per unit dan produk B dapat terjual $2,18 per unit. Apabila A pada titik split off point bisa terjual dengan harga $1,8 per unit, apakah perusahaan ini akan memilih untuk menjual A pada titik split off atau memproses lebih lanjut produk A? Kita akan menghitung berapa keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh apabila A dijual pada titik split off dan A dijual pada further process. Incremental analysis atas produk A yang diolah lebih lanjut menjadi produk final, di mana kita bisa menghitung revenue yang dihasilkan, yaitu tadi 39.000 unit. Produk A itu dapat terjual pada titik split off sebesar $1,8 per unitnya. Sehingga total revenue-nya adalah $70.200. Sedangkan apabila kita further process, kita akan menghasilkan revenue sebesar 39.000 unit dikalikan dengan harga jualnya sebesar $2 per unit. Yaitu total revenue-nya adalah 78.000. Kita bisa lihat ya, ada kenaikan pendapatan antara produk apabila dijual pada titik split off dan dijual pada further process sebesar $7.800. Tetapi kita perlu ingat kembali bahwa kita mengeluarkan biaya sparable cost dalam pengolahan further process ini, yaitu sebesar 18.000. Dengan selisihnya yaitu sebesar 10.200. Dari analisis incremental ini,
ditemukan bahwa apabila perusahaan memilih untuk further process, maka akan menderita kerugian sebesar 10.200 karena bernilai negatif. Apabila perusahaan menjual pada titik split off, itu akan lebih menguntungkan, walaupun revenue-nya hanya 70.200. Mengingat apabila tidak ada further process, maka tidak ada spareable cost yang akan dikeluarkan pada pengolahan produk A. Demikian 2 contoh perhitungan kasus untuk keputusan sell or further process decision. Terima kasih.